Welcome to our math class with me, Jaina, and Miss Priscil. Thank you, Daina. Wah, senang banget nih sekarang kita kedatangan teman baru. Ayo kita mulai pembelajaran kita ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang satuan volume. Sebelumnya, pasti kalian sudah belajar kan tentang kecepatan? Nah, kalau kecepatan pasti berhubungan dengan jarak dan waktu. Sedangkan kali ini kita akan belajar tentang volume. Sebelum kita belajar volume, kita belajar dulu yuk satuan volumenya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, mari kita mengamati gelas ukur berikut ini. Gelas ukur yang pertama berisi cairan sebanyak 15 mm kubik. Sedangkan gelas ukur yang kedua berisi 25 ml. Apa ya perbedaannya? Ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Yang berbeda dari kedua gelas ukur tersebut adalah isinya. Nah, isinya tersebut dikatakan sebagai volume. Volume adalah seberapa banyak ruang yang dapat diisi oleh objek. Volume juga disebut sebagai isi atau kapasitas. Pada gelas ukur tadi terdapat satuan volume loh. Kalian tahu nggak? Nah, ini dia tangga satuan volume. Tangga satuan volume dimulai dari meter kubik. Meter kubik ditandai dengan M pangkat 3. Berikut macam-macam satuan volume meter kubik. Yang pertama, kilometer kubik, yang kedua, hektometer kubik, yang ketiga, dekameter kubik, yang keempat, meter kubik, yang kelima, desimeter kubik, yang keenam, sentimeter kubik, dan yang terakhir atau yang ketujuh, milimeter kubik. Nah, ingat ya, tandanya adalah M pangkat 3. Selain meter kubik, tangga satuan volume yang lain adalah liter, di mana liter ditandai dengan huruf L. Berikut macam-macamnya. Ada kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Ketentuan tangga satuan volume. Untuk bagian yang meter kubik atau M pangkat 3, setiap naik satu tangga, bilangannya harus dibagi 1000 ya. Sedangkan kalau turun tangga, setiap turun satu tangga, bilangan dikali 1000. Bagian yang liter atau KL atau hektoliter, setiap naik satu tangga, bilangan dibagi 10. Sedangkan setiap turun satu tangga, bilangan harus dikalikan 10. Nah, terdapat hubungan antara dua jenis satuan volume ini loh. Setiap 1 liter akan sama dengan 1 desimeter kubik. Dan 1 mililiter akan sama dengan 1 sentimeter kubik. Contoh soal yang pertama. 4 hektometer kubik akan sama dengan berapa meter kubik ya? Nah, dari hektometer kubik ke meter kubik turun sebanyak 2 tangga. Maka kita akan mengalihkan 1000 sebanyak 2 kali. 4 hektometer kubik sama dengan 4 dikali 1000 dikali 1000 meter kubik. Menghasilkan 4 juta meter kubik. Maka 4 hektometer kubik akan sama dengan 4 juta meter kubik. Contoh soal yang kedua. 6000 cm kubik akan sama dengan berapa desimeter kubik ya? Nah, sentimeter kubik ke desimeter kubik naik sebanyak 1 tangga. Maka kita akan membagikan bilangan 6000 dengan 1000 atau sebanyak 1 kali saja membagikannya. Sehingga 6000 cm kubik sama dengan 6000 dibagi 1000 desimeter kubik. Menghasilkan 6 desimeter kubik. Nah, cukup jelas kan mengenai contoh soalnya? Miss Priscil harap kalian semua mengerti ya. Sekarang kita akan belajar tentang debit. Sebelum itu, mari kita lihat percobaan di bawah ini.
Terdapat keran A dan keran B yang masing-masing berisi 2.500 liter air. Keran A dibuka hanya setengah keran, sedangkan keran B dibuka dengan penuh. Masing-masing keran akan mengisi sebuah bak yang berisi 1.700 liter. Nah, dalam waktu yang sama, menurutmu keran mana duluannya yang akan penuh? Ternyata yang penuh terlebih dahulu adalah keran B, sedangkan keran A masih belum penuh. Aliran air yang mengisi keran tersebut disebut dengan debit. Debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Karena debit berhubungan dengan volume dan waktu, maka rumusan debit dapat dikatakan sebagai volume atau V dibagi waktu atau T. Nah, untuk kita mengingat rumus debit dengan cepat, kita gunakan segitiga ya. Segitiga dibagi menjadi 3 bagian. Yang paling atas kita gunakan V, sedangkan D dan T di paling bawah ya, dan sederajat. Begini cara menggunakan rumus segitiga. Untuk D, maka tangan kita menutupi huruf D, sehingga rumus D adalah V dibagi T. Dan garis tengahnya itu disebut bagi ya. Jika kita ingin mengetahui rumus waktu, maka kita harus menutup huruf T. Sehingga rumus T atau rumus waktu adalah volume atau V dibagi dengan D atau debit. Jika kita ingin mengetahui rumus volume, maka kita harus menutup tangan kita di huruf V. Sehingga rumus volume adalah D dikali T atau debit dikali waktu. Nah, garis tengahnya disebut kali ya. Contoh soal yang pertama, tuliskan arti satuan debit dari 100 desimeter kubik per 10 menit. Jawabannya, 100 desimeter kubik per 10 menit memiliki arti volume air yang mengalir dari keran dapat menampung air sebanyak 100 desimeter kubik setiap 10 menit. Yang kedua, ibu membuka keran air dengan debit 12 liter per menit. Berapa mililiter per menit debit keran air tersebut? Diketahui debitnya adalah 12 liter per menit. Yang ditanya berapa mililiter per detik. Sehingga kita harus mengubah liter ke mililiter dan menit ke detik. Liter ke mililiter turun 3 tangga. Menit ke detik adalah 60 detik. Sehingga 12 liter per menit akan sama dengan 12 dikali 10 dikali 10 dikali 10 mililiter. Karena turun 3 tangga, maka kita harus mengalihkan 10 sebanyak 3 kali ya. Dibagi dengan 60 detik. Menghasilkan 12.000 mililiter dibagi 60 detik. Sama dengan 200 mililiter per detik. Yang ketiga, debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 0,8 liter per detik. Jika sebuah bak mandi memiliki volume 160 liter, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi bak tersebut sampai penuh? Penyelesaiannya diketahui debitnya adalah 0,8 liter per detik. Volumenya 160 liter. Yang ditanya adalah waktu. Sehingga kita harus menggunakan rumus waktu ya. Waktu adalah volume dibagi debit. Volumenya adalah 160 liter. Debitnya 0,8 liter per detik. Sehingga 160 liter dibagi 0,8 liter per detik. Karena sama-sama memiliki liter, liternya kita hapus ya. Menghasilkan 160 dibagi 0,8 menghasilkan 200 detik. Bagaimana? Mudah kan? Kesimpulan pada pembelajaran kali ini, kalian sudah mengenal tangga satuan volume. Ada 2 tangga. Tangga pertama meter kubik. Tangga kedua ada liter. Ingat ya,
Ketika hati damai, maka dunia cinta manusia. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Satuannya kalian langsung gunakan saja meter kubik atau liter. Untuk meter kubik, setiap turun satu tangga akan dikali 1000. Sedangkan setiap naik satu tangga akan dibagi 1000. Dan untuk yang liter, setiap naik satu tangga akan dibagi 10. Sedangkan setiap turun satu tangga akan dikali 10. Miss Prisil, jangan lupa, kita juga telah mempelajari 3 rumus volume. Yang pertama, rumus debit. Rumus debit adalah volume dibagi waktu. Dan yang kedua, rumus volume. Volume adalah debit dikali waktu. Yang ketiga, waktu adalah volume dibagi debit. Wah, terima kasih ya Daina sudah mengingatkan Miss. Baiklah, untuk yang menonton, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Ingat, semangat matematika, semangat bangsa. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye!